Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tidak lepas dari bakat kebohongan. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah gunakan topeng oposan. Tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi, perlu jurus tipuan baru. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespons, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Curhat tentang RUU TNI nih, gimana itu tadi apa diobrolin juga atau gimana? Ya, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53, hanya 3 hal tersebut yang direvisi, dan beliau berdua menyampaikan hanya 3 itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah, tidak. Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Kan pertanyaannya baik, hadirin sekalian, inilah kita akan simak mengobrol Empres. Tapi sesudahnya itu panja kasih keterangan bahwa ini sesudahnya baru masuk anggota DPR. Koalisi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini ada tweet menarik dari Faisal Assegaf. Luar biasa ya, Faisal keras sekali. Kritik Faisal Assegaf ke Megawati, topeng baru masih politik tipu-tipu. Maksudnya apa? Kita bacakan, dan ini tentu kritik yang mudah-mudahan bersifat membangun ya. Karena ini orang dari Partai Negoro ya yang mengkritik ini. Ya, sahabat sekalian, coba kita lihat ya, ini dimuat di Twitternya ya.
Judulnya Topeng Baru Megawati, Masih Politik Tipu-Tipu Faisal Assegaf. Ya. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tidak lepas dari bakat kebohongan. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah gunakan topeng oposan. Tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi, perlu jurus tipuan baru. Dan seperti biasanya, Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari mengebrak meja dan bersuara keras, Mega berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespons, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Luar biasa ya. Tegasnya Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Kini Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Seindah apapun tetap topeng, esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitam bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Luar biasa ya. Di bawahnya ada gambar ya, menarik ya. Jokowi dan PDIP. Sahabat era sekalian, itu ya yang dituliskan oleh Faisal Assegaf. Dan juga dikutip oleh Populis ya, tetapi itu asli yang disampaikan Faisal Assegaf. Tentu sukar membantah apa yang dikatakan Faisal Assegaf ya. Sebenarnya 10 tahun ya Megawati dan Jokowi adalah sama-sama mengayuh biduk pemerintahan. Perbedaan sebenarnya kalau bisa dikatakan ya hanya soal mencalonkan presiden saja. Megawati mencalonkan Ganjar, kemudian Jokowi mencalonkan Prabowo Subianto, walaupun tidak secara langsung sebagaimana PDIP dan Megawati mencalonkan Ganjar. Tapi melalui endorsement anaknya, melalui putusan MK dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya memang perlu diuji genuinitas sikap partai politik tersebut ketika menghadapi masalah demokrasi dan hak asasi, terutama masalah demokrasi. Ya, jangan salah juga, PDIP melalui aktor-aktornya termasuk juga yang sering sekali mengadukan orang-orang ya. Saya pun sebenarnya dilaporkan juga oleh aktivis-aktivisnya gitu ya. Pernah juga ya. Bersyukur ya kalau saya melihatnya mau menikmatinya dari sisi hal yang positif. Yang positif adalah bahwa mudah-mudahan Megawati dan PDIP ditunjukkan jalan yang jauh lebih baik. Yaitu Anda sudah berkuasa selama hampir 10 tahun dan saatnya Anda sekarang berada di luar pemerintahan, menjaga kewarasan pemerintahan dengan menjadi oposisi. Nah itu barangkali jauh lebih baik karena ya sekali lagi saya katakan ya itu baik bagi Indonesia ke depan ya. Jadi sobat era sekalian, hal-hal seperti itu menurut saya memang perlu kita cermati ya. Tidak bisa juga terlalu dini untuk mengapresiasi langkah-langkah PDIP. Apalagi ya belum jelas apa yang mau diapresiasi karena mereka tidak kunjung juga mengatakan akan beroposisi pada pemerintahan Presiden Prabowo.
Ya, memang belum jelas juga sikapnya. Belum ada sikap yang jelas sesungguhnya. Ya, mau beroposisi belum jelas, mau tidak beroposisi belum jelas juga. Kalau mau mengatakan kata oposisi malas, ya di luar pemerintahan sama di dalam pemerintahan. Kenapa? Ya tadi masih menghitung, masih berkalkulasi. Dalam pandangan saya adalah ya Megawati berusaha memisahkan Prabowo dan Jokowi plus Gibran. Kalau mereka pisah, barulah Megawati mau bersekutu dengan Prabowo Subianto. Dan itu menurut saya sangat-sangat pragmatis. Harusnya Megawati melangkah dalam politik yang idealis. Sudah, kami tidak peduli, ya. Kami akan menjalankan politik oposisi karena negara ini membutuhkan politik oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Bersama PKS kami akan menjadi oposisi. Selesai. Tapi sekarang kesannya adalah masih poco-poco, maju mundur. Nah, kalau mengambil sikap oposisi menurut saya ya jangan pertimbangkan apakah Prabowo pisah sama Gibran atau tidak. Karena menurut saya sekali lagi Gibran dan Prabowo adalah satu paket. Kalau tadi dikatakan misalnya dari dalam Rakernas pemilu yang paling buruk, ya dia dalam paket keburukan tersebut. Ya. Kira-kira begitulah ya. Dan kritik Faisal Assegaf saya mengatakan tidak salah ya. Keras, perlu orang yang mengatakan ini dengan keras apa adanya, bahwa partai-partai politik sekarang tidak ada yang bisa dipercaya kalau mau jujur ya. Semuanya banyak bohongnya ya. Banyak dalilnya, padahal ujung-ujungnya pragmatisme dan kepentingan partai dan personal partai yang diutamakan ketimbang kepentingan konstituen ya. Boleh dalam pemerintahan tapi jangan jadi budak penguasa. Bagaimana caranya? Karena kalau Anda ya berada dalam pemerintahan dan Anda kemudian menjadi oposan, itu nggak masuk akal namanya. Kalau Anda berada pada pemerintahan, maka Anda harus tunduk dan loyal pada Prabowo. Kan begitu. Kalau Anda tidak setuju dengan kebijakan Prabowo, ya Anda keluar. Itu konsekuensinya bernegara. Anda keluar. Jangan kemudian menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Itu namanya tidak konsisten. Ya, oposisi itu di luar pemerintahan, bukan di dalam pemerintahan. PDIP masih sungkam tegas ke penguasa, masih disetir masalah hukum. Ya, buktikan ya ada keberanian bahwa PDIP adalah partai yang genuine, tidak disetir masalah hukum. Nasdem misalnya sekarang agak mengkeret begitu kasus Syahrul Yassin Limpo terbuka lebar, bagaimana SYL juga ternyata menyumbang kepada partai politik ya. Tapi PDIP kita tidak tahu ya sejauh mana Jokowi berani melilit PDIP ya, berhadapan dengan Megawati atau memperkarakan orang-orang elit di PDIP ya. Kita nantikan. Tapi yang jelas rakyat menantikan hal yang jelas dari PDIP dan Megawati. Anda mau oposisi atau enggak? Ataukah Anda mau menjadi bagian dari pemerintahan yang baru sama seperti Anda menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi bertahun-tahun dan kemudian ujungnya menjadi hal yang Anda sesalkan sendiri ya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.